Hai lovers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini, kami akan mencoba membahas fenomena NDE, NDE bahasa Indonesianya, yang disebut dengan Near Death Experience atau pengalaman dekat dengan kematian. Di video ini kami akan membahas NDE apa sih menurut sains, komunitas sains, lalu kasus-kasus NDE dari orang-orang yang sudah mengalaminya. Begitu pula dengan pengalaman dimensional mirip NDE dari Willy sendiri, dari gua. Dan juga value-value yang bisa dipetik dari fenomena NDE ini. Di pembawaan video kali ini mungkin agak beda konsepnya. Karena gua akan lebih menjadi narator. Di mana Jesslyn menjadi reaktor. Nggak enak ya reaktor ya. Ibaratnya reactions. Jadi gue ngumpulin beberapa kasus. Gue mencoba membawakan dengan gaya naratif. Kalau Jesslyn bisa ada dapat insight ataupun apapun, silahkan. Gitu, Jess. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. NDE. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Oktober, di mana seharusnya setelah ini kami live YouTube bersama member untuk The Clients. Cuma kita terlalu sibuk, Jess, akhir-akhir ini ya. Saking sibuknya sampai kami nggak sempat ngonten. Sebenarnya gara-gara kita kemarin sempat sakit juga sih, jadinya ini sebenarnya suaraku belum balik teman-teman ya, masih kedengaran bindeng. Tapi makin bindeng makin elegan kan? Oh makin, gitu ya? Makin seksi. Coba komen di bawah. Oh gitu? Jadi ya itu, karena kami sakit, kamu flu, kamu jatuh batuk, jatuh sakit, flu dan batuk, gue juga dan yang lain-lain. Kami yang nularin siapa, Kawil? Me. Well, jadi gara-gara itu semua, kami bahkan belum sempat ngonten, kayak zong aja gitu. Akibatnya bener-bener nggak ngonten, sampai kamu bilang gimana kalau kita coba research NDE deh. Gitu, karena memang masih sesuai, masih relevan dengan anomali, akarnya anomali, visi misi anomali, dan value anomali. Jadi ya beginilah kami mencoba membawakan NDE. Nah, kita nggak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Dari sisi saintifiknya terlebih dahulu. Yang pertama teman-teman, kami membahasnya dari kacamata saintifik terlebih dahulu. Ada seseorang yang bernama Dr. Bruce Greyson. Dia ini aku sampai nyari googling bahasa Indonesianya, Jess. Jadi dia sebenarnya adalah psikiater dan peneliti NDE dan profesor dari Neurobehavioral Science. Bahasa Indonesianya fisika yang mendalami hubungan otak dan perilaku manusia. Nah, I don't know Neurobehavioral Science itu bahasa Indonesianya apa? Gua nggak tahu teman-teman. Tetapi Dr. Bruce Greyson ini, dia sudah meneliti lama mengenai NDE dan dia come up dengan poin-poin berikut yang menurut gue sangat mendalam. Dimulai dari penjelasannya. Beliau mengatakan NDE sendiri sebenarnya adalah pengalaman mendalam subjektif manusia ketika mereka dinyatakan meninggal ataupun dekat dengan meninggal. Jadi gitu, Jess, nggak harus nggak harus meninggal temporary, dekat dengan meninggal pun itu bisa terjadi NDE. Berarti kalau misalnya orang koma, terus misalnya nih dari pihak rumah sakit atau dari dokter itu sendiri sudah menyatakan, wah ini sepertinya kami sudah angkat tangan dan ini tinggal menunggu waktu saja, dan kondisinya pasien lagi koma, itu juga bisa disebut NDE kah? Kalau menurut artikel yang aku baca dan yang lihat researchnya, kayaknya persyaratannya harus satu dulu. Brainnya tuh harus mendekati brain death. Oh, oke. Kenapa? Berarti koma nggak termasuk ya? Koma kalau brain death ya termasuk harusnya. Kalau brain death ya. Ini dokter-dokter pasti lebih tahu kan. Iya. Karena ada hubungannya dengan yang Dr. Greyson katakan setelahnya. Kamu kan tadi nanya gimana kalau koma termasuk nggak? Dokter itu mengatakan, skeptics mengatakan bahwa NDE itu terjadi karena adanya drugs, obat-obatan, ataupun lack of oxygen. Jadi kayak kurangnya oksigen masuk otak lah, sehingga muncul pengalaman yang aneh-aneh gitu kan. Tetapi di abad 21 ini komunitas sains sudah mulai menerima fenomena NDE.
Dan yang seperti tadi kayak lack of oxygen, terus adanya drugs itu, si Dr. Bruce Grayson ini meneliti bertahun-tahun, dia merasakan bahwa, bahasa Inggrisnya dia bilang, the data don't add up. Bahasa Indonesianya, datanya tuh nggak match katanya dengan pengalaman-pengalamannya. Apa kamu mau nambahin sesuatu? Belum, masih dengerin. Yuk, lanjut. Terus Dr. Bruce mengatakan, pola-pola NDE. Dia ngumpulin, dia sendiri nggak ngalamin NDE. Dari pasien-pasien ya tapi? Ya, dia peneliti. Nanti kalau yang berikutnya, ada dokter yang berikutnya, dia yang mengalami NDE. Kalau Bruce Grayson ini peneliti murni NDE. Dia mengatakan bahwa pola-pola NDE itu antara lain meninggalkan tubuh fisik, jadi sensasi seperti meninggalkan tubuh fisik, lalu mengulas atau meninjau, bahasa Inggrisnya reviewing, kehidupan utuh seseorang tersebut. Terus ada lagi bertemu entitas-entitas baru yang tidak ada, tidak present, tidak hadir di dalam realitas alam fisik. Tuh. Dan disinilah budaya berpengaruh, kata dokter itu. Kalau di US mungkin yang terlihat angels, Yesus, karena kan memang sekitar majority US itu banyak kan Kristen. Tapi mungkin akan terlihat lain lagi kalau di adat ketimuran Hinduism ataupun Buddhism. Itu kata dokternya. Terus ada lagi pola-pola yang lain, yaitu seperti melangkah menuju ke sebuah titik yang tidak akan bisa kembali. Ternyata kembali lagi. Willy, kata Keris, ya. Kamu mengerti tidak kenapa tadi dokter tersebut berkata penglihatan orang berbeda-beda tergantung dengan latar belakangnya itu sendiri? Ketika seseorang berdoa kepada dewa, maka koneksinya yang lebih kencang itu akan kepada dewa. Sebaliknya, ketika seseorang mempercayai bahwa nantinya yang akan menjemput dia misalnya, yaitu adalah malaikat, entah itu malaikat kematian, atau misalnya malaikat yang dengan bersayap yang sungguh indah itu, dia akan lebih mendekati koneksi yang ke arah malaikat tersebut. Terkadang pengetahuan, walaupun orang tersebut bukan indigo, tetapi bisa saja dia tidak sengaja menyentuh frekuensi makhluk-makhluk astral tersebut. Kata Keris, itu sebabnya mengapa latar belakang pun sangat mempengaruhi. Tapi Keris, apakah kubu kanan tidak menetapkan SOP baku gitu untuk orang yang meninggal harus dijemput A, B, C gitu? Oh, bukan begitu, Willy. Itu maksudnya ketika mendekati kematian. Oh, NDE ini. Iya, berbeda dengan yang benar-benar meninggal. Itu menjawab, nanti di akhir-akhir gue coba rangkum. Itu yang menjawab kenapa kok klien-klien anomali ketika memori meninggal kita lihat banyak yang kacau, serem-serem, ada yang ke iblis. Ternyata ini jawabannya. Gitu. Oke, berarti NDE dan proses death itu yang nggak bisa kembali lagi, Keris. Itu SOP-nya boleh dikatakan agak berbeda dong. Menurut kamu bagaimana, Willy? Menurut aku absolutely berbeda. Itu nanti di akhir aku mau pertebal lagi. Baiklah, aku menunggu sampai akhir, kata Keris. Thank you, Keris. Aku lanjut boleh, Keris? Silakan, Willy. Tadi teman-teman gue berkata seperti melangkah menuju sebuah titik yang tidak bisa kembali. Ternyata malah kembali lagi. Pola yang terakhir, ini yang mind-blowing. Hampir sebagian besar pasien yang mengalami NDE mengatakan, kok pengalaman NDE itu, apa yang dilihat, apa yang dipersepsi, lebih terasa real daripada kehidupan real bumi itu sendiri. Dr. Bruce mengatakan, kita diajarkan bahwa semua pikiran, memori, emosi, persepsi itu terjadi karena otak. Tetapi that's not the case, kata Dr. Bruce. Ada banyak ratusan kasus NDE di mana pasien itu cardiac arrest dan deep anestesi. Anestesi itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya anestesi yang gitu. Bius gak sih? Ya, pembiusan yang deep. Dan itu brain tidak mampu berfungsi dan tidak mampu menciptakan itu, kata Dr. Bruce. Which is true, waktu aku diangkut ini nih operasi batu empedu. 1 second aku ngerasa aku dibius, the next second tiba-tiba aku bangun. Gila gak? That instant I did not feel anything, not even dreaming, nothing. Sama sih, aku juga pernah begitu, Kawil. Yang waktu kamu... Aku endoskopi. Iya.
Kamu ngerasa begitu Ngerasa. obat bius masuk, one second you feel like you were there, one second you're gone, the next second loh udah selesai gitu. Iya. Cepet banget kan? Cepet banget rasanya. Jadi memang aku rasa Dr. Bruce bener. I did not feel anything. Mimpi aja enggak, feeling aja enggak, like gone. Iya, Totally gone. Nah di situ dia, makanya Dr. Bruce bilang dalam kondisi seperti itu, deep anesthetic atau cardiac arrest, brain tuh nggak mampu berfungsi dan nggak mampu menciptakan yang seperti itu tadi. Itu aneh. Bahkan kata Dr. Bruce, pasien bercerita bahwa senses mereka, senses itu apa sih bahasa Indonesianya? Persepsi mereka itu lebih vivid. Seperti mendengar suara yang tidak pernah dengar sebelumnya, melihat warna yang tidak pernah dilihat sebelumnya, very very vivid. Nah itulah kenapa teman-teman gue bilang pola yang terakhir itu mind blowing. Pasien mengatakan kok bisa lebih real daripada realnya muka bumi ini. Itu Willy, menarik. Ya, kata Keris, kamu pernah mengatakan bahwa ketika seseorang masih dalam tulang dan daging, itu tidak akan seberasa ketika seseorang sudah tidak dalam tulang dan daging. Yes, itu aku dibantu GR mengatakan itu. Itu adalah jawabannya. Sepertinya memang itu ya hukum, so to speak, fisikanya, Keris. Hukum alam dimensionalnya seperti itu sepertinya. Thank you, Keris. Ada yang mau ditambahin lagi, Jesselyn? Memang dengan dalam tulang dan daging kita lebih terbatas. Mungkin that's the reason kenapa pasien-pasien mengatakan real, lebih real daripada muka bumi ini. Dan ini ya, ada yang di berikutnya, masih kasus Dr. Bruce juga. Orang yang NDE, matanya tuh gak hanya menggunakan mata dua ini. Dia bisa ngelihat kiri, kanan, atas, bawah, tapi bukan dengan mata, tapi they know aja. Mereka tahu aja, katanya. Itu mungkin alasannya. Memang lebih sensitif, Willy. Pertanyaannya, Keris, nggak tahu nih kamu boleh menjawab atau tidak. Nanti kalian akan berasa setelah kalian meninggal. Oh ya udah, itu udah dijawab sama Keris ya. Actually aku mau nanya itu tadi. Oh iya, serius. Dia HB selalu lebih jumping into time gitu loh. Oke. Nah, topik berikutnya, Hanover semuanya. Ini pengalaman Dr. Bruce dengan pasien yang NDE langsung. Ini awal-awal sebelum Dr. Bruce memutuskan aku mau meneliti NDE. Ini triggernya. Suatu hari dia lagi makan malam di kantin rumah sakit. Dia menumpahkan saus spaghetti merah kan ke dasinya. Dasinya bukan ke ini, pokoknya ke dasinya. Dia coba wash it off gitu, ya nggak bisa hilang. Akhirnya dia tutupin pakai coat lab, gimana sih ngomongnya? Inilah bahasa Inggris campur Indo. Dia bilang lab coat, dia bilang, atau pokoknya rumah sakit coat lah, jaket gitu kan. Dia kena stain kan, kalau nggak salah tomato sauce atau apa gitu. Dia nutupin itu supaya ya nggak malu lah gitu kan. Nah, karena dia ada panggilan mendadak, kayak tolong nih ada pasien yang kayaknya nggak sadarkan kritis, diri, ya nggak sadarkan diri. Nah, terus si Dr. Bruce ngecek, betulan nggak sadarkan diri dan kata dia, I couldn't revive her. Aku tidak bisa membantu membangkitkan dia kembali. Memang nggak dikasih tahu sih si pasien ini cardiac arrest ataupun brain damage, tidak tahu. Tapi lucunya keesokan harinya pasiennya udah sadar, dan ketika Dr. Bruce datang lagi, pasiennya bilang seperti ini. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu dari semalam. Terus Dr. Bruce bilang, bukankah kamu tidak sadar semalam itu? Terus pasiennya bilang, tidak, aku tahu kamu dari semalam. Kamu ngobrol kan sama perawat lain di ruangan lain, dan kamu ngobrol ini itu. Dr. Bruce bilang, but gimana caranya kamu terbaring di sini? Kamu tidak sadarkan diri. Terus kata pasiennya, tidak di ruangan ini. Aku tidak sadar di ruangan ini. Aku sadar kamu juga punya. Nah, tentunya hari besoknya kan pasti udah ganti dasi kan. Tapi si pasien bilang, aku tahu kamu ada noda merah di dasimu kan. Itu sampai kapanpun kata Dr. Bruce. Dia nggak habis pikir, how is that possible? Gimana caranya itu bisa terjadi? Dilihat dari kacamata logika manapun, itu doesn't make any sense, kata Dr. Bruce. Disitulah awal mula Dr. Bruce meneliti NDE. Ditambah lagi itu yang orang yang lagi ngobrol sama Dr. Bruce itu, entah perawat entah siapa itu, dia nggak pernah ngobrol lagi gitu semenjak si orang ini siuman, teman-teman. Betul.
Dan sepanjang record ditanya kan sama dokter Bruce ke perawatnya, kamu ngobrol sama si pasien ini? Enggak. Like literally enggak ada yang ngasih tahu. Totally unconscious gitu loh. Dan dia bisa tahu ngomongannya apa. Itu aneh sih. Kamu tau nggak? Aku pas ngelihat dokumenter itu, aku ngerasa itu sinyal sih dari kubu kanan memang harus terjadi. Pengalaman dokter Bruce, kok Bruce mulu sih? Soalnya gue mikirnya Bruce Grayson kan. Pengalaman dokter Bruce bersama pasien itu, awal mula dia meneliti NDE itu adalah jalan dari kubu kanan. Aku begitu ngeliat, wah berasa banget sih. Ini adalah fakta ya teman-teman, bahwa sebenarnya supranatural itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan di luar negeri, orang yang beda latar belakang dengan kita, itu juga ada kejadian-kejadian supernatural yang tidak bisa dilogikakan seperti ini. Betul. Actually, supernatural tidak bisa dilogikakan teman-teman. Kalau gue percaya Tuhan, Jesslyn percaya Tuhan, Anomali bukan ateis, tapi gue mengakui bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan. Kalau ada orang yang bilang Tuhan bisa dilogikakan, itu udah ngawur menurut gue. Karena logika based on science, based on ilmu, rationality, 5 senses, 5 panca indera, Tuhan tidak bisa diinterpretasi dengan itu semua. Gitu. Lanjut. Oke, maaf ya teman-teman kalau gue gaya bawa ini nggak kayak penyiar radio. I am not penyiar radio. Be yourself. Kita lanjut teman-teman Anovers semuanya. Thank you Jesslyn. Berikutnya, ini yang disebut berikutnya ada orang yang bernama Peter Cummings, Dr. Peter Cummings. Nah, bahasa Inggrisnya susah. Aku nanya Dr. Ben, bro ini bahasa Indonesianya apa? Susah. Jadi aku bilang bahasa ya serapannya aja ya. Oke. Neuropatologi dan forensik patologi. Mungkin kebalik. Neuropatologi dan patologi forensik. Kalau ada the clients dan Anovers. Kalau ada yang dokter, tolong benahi gue. Apa tuh bahasa Indonesia? Aku nggak tahu. Tapi intinya, dia adalah dokter yang sudah mengotopsi, membedah berbagai macam badan orang. Dia sendiri ateis. Oh. Dia ateis. Nah, Peter Cummings, dia yang mengalami NDE. Ceritanya begini teman-teman. Dia berkata, aku seorang ateis. Aku tidak percaya Tuhan. Aku bahkan bisa memotong dan membedah otak dengan gampang karena memang dia udah terbiasa kan. Dan berkata, di mana kesadaran? Where is consciousness? Di mana letak roh? Di mana? Ini otak. Karena kan NDE sering yang seperti aku bilang tadi diasosiasikan dengan otak kita yang kerja. Padahal kata si Peter Cummings nih, otaknya ada di depan gua. Tunjukin mana jiwa, mana rohnya, mana kesadaran gitu. Dia juga mengatakan bahwa semua proses kematian itu bisa dikaitkan antara lain dengan organ otak yang mati. Ya, death itu pasti ada definisinya. Gue juga nggak ahli teman-teman, ada yang namanya brain death, terus ada yang namanya heart death, jantung berhenti. I'm not ahli, tapi ini gue cuma ambil quote dari Peter Cummings. Jadi balik lagi, semua proses kematian itu bisa dikaitkan dengan organ otak yang mati. Dan itu bisa dengan mudah dikaitkan. Misalnya karena terjadi hipoksia, chemical reactions yang terjadi di otak, dan yang lain-lain. Mirip seperti yang Dr. Bruce Grayson ngomong tadi. Nah, pengalaman NDE-nya si Dr. Peter Cummings gimana? Suatu saat, dia lagi main rafting. Rafting tuh arung jeram. Ini yang tenggelam ya? Ya. Wah, Jess udah baca dikit-dikit, thank you Jess. Jadi aku nonton itu. Dr. Peter Cummings ini dia lagi main rafting arung jeram, dia kebalik teman-teman. Lucunya dia bilang, saya nggak panik. It's kind of fun, seperti fun. Saya memang dari dulu, dari awal, dari kecil itu nggak terbiasa panik kata dia. Dan dia tuh lagi have fun guys, posisinya. Benar, bayangin ya. Actually lagi liburan. Iya, sama ada keluarga. Istrinya, ada anaknya. Lanjut Kak Will. Tapi beda boat, beda perahu arung jeramnya. Nah, tapi dia bilang dia mencapai satu titik, dia tahu no, this is drowning katanya. Dia dokter, pasti dia tahu lah bedanya kayak cuma nyelup, nyebur sama wah ini drowning. Dia bilang dia kehisap seperti kayak ada pusaran air, dia tuh kayak mau naik nggak bisa. Lucunya sekali lagi dia nggak panik dan dia tahu ini drowning. Dia malah mikir seperti ini teman-teman. Dia mikir oke, this is the end. Ini akhirnya. Kok lama banget ya? What took it so long? Kayak kok gue masih sadar ya? Masih bisa mikir gitu, ini emang geblek sih dokter ini sih. Terus dia bilang, aku nggak panik, what's taking so long? Tiba-tiba teman-teman, semuanya terasa seperti berhenti. Dia bilang, dia melihat, kayak film Hollywood yang ada slow motion terus kayak
Berhenti semua? Aku pernah, Kawil. Really? Swear. Aku lagi Kamu mandi. cerita dulu. Oke, aku lagi mandi. Aku ngalamin yang namanya tiba-tiba air itu kayak slow motion, super slow motion, dan di situ ada angel. Ini kamu umur berapa? Serius? Kok kamu nggak pernah cerita? Enggak, aku udah pernah cerita. Aku lupa. Oke. Yang waktu itu, yang sempet komunikasi lah gitu sedikit. Terus. Ya udah. Jadi airnya tuh slow motion semua. Slow motion kerasanya. Jadi harusnya kan kalau mandi gitu kan rasanya kayak biur gitu kan airnya kan. Ini kayak. Iya, terus. Slow motion. Terus. Terus ya udah komunikasi. Aku belum catat sih poin-poinnya. Maksudnya di sini. Jadi aku lupa inget juga. Pokoknya tentang human lah, humanity gitu. Ya udah, abis itu begitu selesai komunikasi, lancar lagi. Kira-kira apa kamu? Time-nya tuh kayak melambat gitu. Kira-kira Kerasa. kamu ingat nggak message-nya? Yang bisa diingat aja. Kamu nggak nemu ya, masih di HP lama ya? Iya, aku Ya udah deh. Poinnya. Nanti kami cari dulu ya teman-teman HP ya. lama. Tapi aku udah pernah ngomong deh di anomali. Ya mungkin kalau kami lupa, kalau gue lupa maaf ya teman-teman. Di video anomali udah pernah ya? Udah pernah spill kok. Oke, ntar aku coba cari lagi ya. Ada ratusan video kita. Iya, There's no way kita ingat Kalau semua. nggak ntar kita buat di next video aja, ntar aku bacain lagi aja. Nah, aku nggak sampai seperti kamu yang kayak air slow motion. Tapi waktu itu aku habis meditasi yang dalam banget gitu. Nah, pas bangun udah sadar, full sadar loh, full sadar. Kan aku pakai alarm, ya kan? Kok aku ngerasa karena aku musisi, aku peka sekali kalau misalnya musik itu temponya lebih pelan atau lebih cepat, atau nadanya turun atau nadanya tinggi. Jadi misalnya seperti ini. Ini bukan alarm yang waktu itu, tapi misalnya alarmnya bunyi gini nih. Misalnya. Jadi kan tung 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 di situ kan. Gue tiba-tiba denger itu kayak jadi melambat semuanya. Tung 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 tung. Ini gue salah denger atau gimana? Sama kayak kamu. Iya, bedanya musik melambat gitu ya. Aku nggak ingat melambat atau makin cepat makin tinggi, tapi nggak normal. Aku sampai ngeliatin handphone kayak aku sampai gini-giniin. Aku sampai dengerin, ini kuping gue yang salah atau apa? Tapi aku peka banget, kayaknya nggak begini deh. Nah, emang nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada angel datang. Tapi the next day aku coba play alarm, nggak begitu. I was like, oke, itu aneh itu kemarin. Baterai handphone Sowak tinggal 1% aja nggak begitu, Jess. Bener nggak? Iya, bener. Nggak begitu teman-teman. Itu bisa tung tung kayak apa, kayak CD lembatin gitu loh. Itu aneh banget sih. Mungkin kalau teman-teman pernah ngerasa kayak pernah gitu, ngalamin dia, coba komen di bawah. Kita lanjut ke Dr. Bruce, Dr. Peter Cummings ya. Jadi ketika dia itu melihat bubble airnya itu tiba-tiba diem semua berhenti. Dia sampai bingung, bubble air bisa berhenti loh. Tiba-tiba dia melihat cahaya seperti sunrise tapi dalam air. Dia sampai bilang, saya bingung menjelaskannya. Bahkan gak ada cara menjelaskannya. How is that possible? Seperti ada sunrise di dalam air. I knew it was underwater. Saya tahu itu di dalam air. Tapi saya benar-benar melihat seperti ada cahaya sunrise di dalam air. At that point, dia tiba-tiba bisa melihat 360 derajat. Tapi dia bilang, bukan melihat dengan mata. Nah, ini yang aku bilang di beberapa menit tadi. Dia melihat lebih kepada mengalaminya, experiencing it. Dia bilang, aku bisa melihat layout alam, layout pohonnya, sungainya, dan aku bahkan bisa tahu posisi tour guide-nya ada di sini, posisi istri saya di rafting yang itu, anak saya di raft yang lain. At one time, aku tidak perlu melihat, seperti langsung tahu. Gimana caranya mata kita bisa gitu? Nggak bisa kan, Jess? Aku bahkan nggak bisa ngelihat ke kepala belakangku sendiri. Nah, dia bilang, aku seperti tidak memakai mata, tapi aku melihat semuanya itu. Lebih mengalaminya katanya. Terus ada juga dia sadar penuh bot di belakang dia itu mau nyelamatin dia. Dan seperti ada sebuah feeling of love, cinta, kasih, dan juga ada voice. Dia dengar ada suara yang mengatakan, they're gonna be okay. There itu keluarga kamu.
Soalnya si Peter Cummings ternyata baru ditemui, dia tuh khawatir sama keluarganya. Tapi ada voice yang terus-terusan bilang, they're gonna be okay, they're gonna be okay. Nah lalu si Peter Cummings, otak sadarnya mulai kicks in. Kicks in apa ya bahasa Indonesianya? Ambil alih. Langsung ada yang bilang, you're being hypoxic, you are being hypoxic. Bahasa Indonesia, lu kena hipoksia, sadar. Langsung kaget kan si Peter Cummings. Dan di situ dia kayak berusaha sadar lagi. Akhirnya dia bisa lagi ke atas itu. Dia grabbing apa kayak meluk dayung penyelamatnya. Udah gak ada tenaga dia untuk kayak apa ke raftnya. Dan aku rasa arusnya deras, jadi the best way ini udah deh selamatin ke titik itu dulu, berpegangan pada dayung. Ketika dia berpegang pada dayung, dokter itu bilang, ya aku terpaksa, I'm the only dokter di sini, saya hanya satu-satunya dokter. Insting dokternya mulai ambil alih lagi. Dia mulai praktekkan yang disebut dengan ABC. Ini teknik pernafasan darurat yang namanya aerial breathway circulations. Maaf kalau gua salah. Soalnya takut ini kan ada air di dalam paru-parunya. Oh belum, itu tahap kedua dia bilang. Belum. Ini masuk ABC doang, trying to Okay. see if he's okay. Jadi ada yang ngeganjel nggak di pernafasannya kan? Dan dia ngecek apakah ada water di paru-parunya. Itu bahaya, dia bilang kalau ada water bla 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 bla. Dia bilang aku nggak ngerasa ada water, ada air di paru-paru saya. Tapi ketika dia udah akhirnya di tempat yang lebih aman, dia diangkat ke perahunya. Dia bilang, wah damn, ini yang disebut dengan dry drowning. Dry drowning itu teman-teman adalah kondisi di mana ketika kita menelan sejumlah kecil air, lalu kayak otot pita suara kita refleks nutup gini. Si dokter itu bilang, there is nothing you can do about it. Karena itu refleks. Kalau refleks kita nggak bisa ngendaliin kan, motor refleks gitu kan. There's nothing. Terus dia bilang, great, gue selamat dari air, mati di kapal. dia sempat berpikir gitu, aman dari tenggelam, matinya di kapal. Tapi untungnya dia perlahan-lahan bisa bernafas kembali walaupun dia sempat suffocating, yang dry drowning itu. Gitu. Malamnya, dokter ini mencoba melihat Apple Watch-nya. Ternyata ada 8 menit rekaman denyut jantungnya berhenti berdetak. Kata si dokter Peter Cummings, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, tidak pernah terjadi kapanpun. That was the only time, dia bilang. Dan itu terjadi pas kemarin, yang pas dia ngerasa dia kok nggak drowning tapi kok gua nggak mati. Yang gitu di bawah loh. air itu. Yang di bawah air itu 8 menit dia bilang. Dia unrecorded heart rate, tidak terekam, tidak pernah terjadi di watch itu, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dia make jam itu. Lanjut ya. Silakan. Setelah kejadian itu, hidupnya berubah, teman-teman. Bukan berubah tiba-tiba langsung kayak wah punya superpower atau langsung tiba-tiba melihat kehidupan. Tidak, malah Dr. Peter Cummings punya problem dengan waktu. Kasian kan? Jadi dia yang tadinya mungkin bisa on time, bisa being punctual, tepat waktu, dia jadi struggling banget dengan waktu. Dia apa-apa tuh kayak lost in time. Kayak nggak bisa tuh kayak sejam ya, oke tiba-tiba lewat. Kayak kok gue susah banget sih keep track time, kata dia. Hadirin seminar telat, hadirin apa-apa telat. Dan dia bilang, and all of sudden dia ngerasa karirnya tidak lagi penting. Dan itu adalah sebuah feeling yang tidak bisa dia lawan, katanya. Makin aku mencoba melawannya, aku makin merasakan tidak ada kedamaian, tidak ada rasa nyaman menjalani karir dia sebagai dokter apa tadi tuh, neuropatologis dan patologis forensik. Dan dia mencoba ngobrol mengenai pengalaman NDE-nya terhadap family, terhadap orang-orang. Dia dianggap halu. Dan orang-orang cuma, itu udah lewat, let's get a beer, yuk kita minum bir lah, itu udah lewat. Enggak, itu lu cuma, gua rasa pasti ada penjelasannya, otak lu mungkin hipoksia, bla 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 bla. Jadi dia gak bisa ngomong ini sama setiap orang. Tapi dia yakin banget, waktu itu berhenti ketika dia sampai ngelihat bubbles itu berhenti. Dan itu, dia ngelihat juga ya yang di air itu kan ya? Dia ngelihat bubbles air berhenti. Kan pas gitu kan itu. Itu bubbles itu berhenti. Tapi dia cerita gitu, gak ada orang yang peduli, bahkan bilang enggak, lu itu terlalu mengada-ngada. Sampai teman-teman, sampailah pada suatu titik dia memutuskan, gue pengen menyelidiki kematiannya dia sendiri. Ya walaupun dia nggak mati ya, tapi kayak near death experience-nya sendiri. Sampai dia bertemu berbagai macam komunitas, dan dia baru sadar bahwa gue tidak halu waktu itu. Banyak yang mengalami kejadian serupa. Tadi kan gue bilang bahwa hidupnya berubah kan. Ternyata hidupnya berubah itu bukan tanpa alasan. Kalau si dokter
Peter Cummings ini tidak keluar dari waktu saat dia NDE, dia bahkan tidak bisa menghargai keberadaan now. Oke, ini dalam teman-teman gue ulang ya. Kalau dia tidak keluar dari kejadian NDE itu, keluar dari waktu, jadi tidak ada lagi past, tidak ada present, tidak ada future, dia tidak bisa menghargai keberadaan now. Wow. Itu dalam itu. Dr. Peter mengatakan bahwa manusia terlalu fokus di dalam past, future, masa lalu, masa depan, terlalu khawatir mengenai gue harus mempersiapkan masa depan seperti apa, masa lalu gue yang jelek, bla 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 bla. Tapi semua orang melupakan keberadaan now, dia bilang. Dan ketika dia NDE itu, tidak ada past, tidak ada future, semua yang dirasakan hanyalah kenyamanan now, kenyamanan sekarang, kenyamanan detik ini, momen ini, keberadaan now. Dan itulah message dia ke YouTube dan ke artikelnya. That's the reason I was having NDE itu, katanya. NDE, kata Dr. Peter, adalah gift dari universe untuk teaching you the ability to let go and to be alive. Bahasa Indonesianya, NDE itu adalah sebuah gift sebuah pemberian yang mengajarkan kita kemampuan untuk melepaskan dan juga memahami to be alive. Rasanya menjadi hidup. Itu dalam sih. Mungkin bagi teman-teman yang mendengar kayak masih belum ngerti maksudnya gimana. Boleh sih? di-replay lagi. Silakan di-replay teman-teman, karena gue ya. juga tidak pandai menjelaskannya, tapi gue bisa get it bahwa ketika kita terlalu khawatir masa depan dan masa lalu, kita lupa menikmati masa sekarang. Benar-benar. Ya bukan berarti kita sebagai human. Sorry, tadi ganti baterai teman-teman. Jadi balik lagi, perkataan dokter itu, NDE adalah sebuah pemberian dari alam semesta yang mengajarkan kita kemampuan untuk melepaskan dan merasakan hidup. Ini juga aku alamin sih, Jess. I think walaupun aku nggak harus dalam keadaan NDE ya, tapi ada momen kan dimana kita fokus di dalam present time, present now. Mungkin saat itu kita lagi nggak lepas dari masalah. Kita bahkan belum ngerjain masalah, belum tuntas. Tapi when we focus di present now, we have no worry. Aku ngomong gini tuh mesti hati-hati sih, karena memang at the same time ini seperti melatih kesadaran kita, mempersiapkan the present of death gitu ya. Tapi juga jangan dipraktekkan sama setiap orang ya. Itu nggak bener namanya, itu lepas tanggung jawab. Satguru pun mengatakan bahwa if you can focus on now, then you will know the meaning of life. Kalau kamu bisa fokus terhadap now, saat ini, sekarang, kamu akan mengetahui arti kehidupan. Tapi Satguru juga mengatakan bukan berarti kamu tidak punya planning. Nggak bener juga gitu loh. Tidak ada orang yang bisa fokus ke now 24 jam, nggak ada. Actually akan diambil alih oleh universe pasti. Woi, kerjain tugas lu. Nggak mungkin dong, gitu. Maybe kalau bisa aku bilang ya teman-teman, ketika kita tuh lagi ngumpul sama teman, kita lagi ngumpul sama saudara, kita lagi ngumpul sama orang tua, terus kita ngerasa happy, ya cherish aja every moment ya Kak Will ya, bersama dengan mereka. Itu kan sama aja juga kayak menghargai waktu. Betul. Dan dokternya di penutup dia bilang, bahasa Inggris dulu ya biar lebih enak. What's the point of music? It's to listen. What's the point of life? Is to live. And the importance of people who are with me right now. Bahasa Indonesianya, apa tujuannya? Apa intinya dari musik? Untuk didengar. Apa intinya dari hidup? Untuk dijalani. Dan dengan orang-orang yang ada bersama kita sekarang. Itu dia bilang. Makanya si Dr. Peter Cummings ini, mungkin bagi teman-teman kesannya kayak I don't get it, pelajarannya gue belum dapat. Tapi percayalah, maybe one day kita semua akan dapat. The importance of now. Pentingnya menyadari keberadaan momen ini, detik ini, saat ini. Inilah spiritualitas modern. Kak Willy kalau lagi kayak gini tuh keren deh. You too, Jess. You too. Aku udah puas muji-muji kamu pas kamu pakai topi. Oh, dan banyak yang banget yang bilang kayak, ya Jesslyn, kamu mendadak jadi dewasa. Oh ya, oke. Thank you teman-teman. Thank you. Lanjut ya. Yang berikutnya ini pengalaman dimensional Willy sendiri. Nah ini kamu boleh nanya-nanya. Sebenarnya aku udah pernah cerita, tapi mungkin kamu lupa.
Jadi one day teman-teman, ketika gue mungkin masih SMA, pokoknya maybe 20s, enggak sih, itu udah lulus SMA. Iya, kuliah, kuliah bukan SMA. Nggak tahu tuh teman-teman gue ngasih apa tuh, rokok atau apa, pokoknya kayaknya ada drugsnya deh. Terus aku melayang, kurang ajar. Nah, ketika lagi pengalaman melayang itu teman-teman, sama seperti mirip NDE, tapi ada momen dimana I lost the sense of time, Jess. Ini yang waktu itu Kawil di sofa bukan sih? Iya, efeknya tuh berjam-jam setelah baru dikasih itu sama si teman-teman itu. Right. Aku nggak mau ngomong sih, takut ntar dicari barangnya. Tapi intinya itu kayaknya dimasukin ke rokok deh kayaknya. Gitu. Tapi gue nggak mau ngomong lebih lanjut lagi. Nah, tapi efeknya tuh berjam-jam setelah udah selesai, udah pada pulang. Aku kebaring di sofa itu, and then kok bukan muter, tapi kayak tiba-tiba pengen nangis sendiri, pengen ketawa sendiri. Wah, di brengsek nih si Parjo nih, anggap aja si Parjo gitu. Ini apa nih yang gue dikasih? Anyway, tiba-tiba aku lost the sense of time. ART aku waktu itu namanya Lina. Aku nanya, Lina, jam berapa? Jam 5 sore. Tapi aku ngeliat jam, kok jam 4 ya? Terus aku nanya lagi, kamu yakin jam 5 sore? Dia bilang gini, Lina, kakak udah nanya ini ratusan kali katanya. Perasaan aku baru nanya sekali loh. Terus aku nanya hal-hal yang aneh ke Lina. Lin, waktu tuh maju atau mundur sih? Itu kan pertanyaan bego kan? Itu pertanyaan tolol kalau misalnya aku nanya gitu ke orang yang masih hidup zaman sekarang, kayak, oi lu ngobat ya? Iya emang aku waktu itu under pengaruh drugs. Tapi pertanyaan aku sadar kayak, Lin, waktu tuh maju atau mundur? Aku bingung. Kayak waktu tuh distorted banget. Dan aku gak berasa nanya itu ratusan kali. Tapi Lina bilang, kakak udah nanya ini ratusan kali. Berarti mungkin kalau ada surveillance kamera, kayak aku nanya berkali-kali ke Lina, kayak jam berapa gitu. Nah terus ketika udah parah bangetnya gitu, akhirnya aku mulai sadar kembali. Dan udah mulai sadar kembali gitu, tapi aku ngelihat semuanya nih, ngelihat pemandangan semuanya jadi saturated. Jadi aku ngelihat bola mata my dad tuh nyala banget hitam. Aku ngelihat sayur brokoli di meja, kok hijau banget ya? Hijaunya tuh kayak yang kalau di editing smartphone saturated 100% ngek gitu, all to the right gitu kan. Kayak gitu. Gila, hijau banget, kayak kok bagus banget gitu kan. Terus ngelihat jamur coklatnya indah banget. Oke, orang tolol gitu ngeliatin. Tapi my dad literally matanya nyala banget. Semua aku ngeliatin my dad, my mom, orang-orang gitu kan. Ini kayak kelereng, nyala banget. Jadi harusnya serem kan? Tapi aku nggak serem, aku ngeliatnya kayak wow, beautiful, glowing gitu kan. Sampai pada titik aku nggak kuat, kayak aku pengen berasa ditidurin kan. Aku tidur di sofa itu, terus ada sense kayak gini, Jess. Kalau lu tidur, lu mati. Dan itu sense yang nggak bisa dibohongin. Like, emang gue bisa mati gimana sih? Jatuh gedebuk juga nggak mungkin patah tulang, orang sofa cuma segitu. Ini tahun berapa sih Kawil? Kayaknya sebelum jadi dosen ya? Jauh, masih umur 20, mungkin 20 pas lagi bandel-bandelnya sama teman-teman. Nah terus ketika aku tidur di situ, aku sadar ketika, wah ini kalau gue merem, gue mati. Sadar, Jess. Ada yang kayak ngasih tahu, lu jangan merem. Lu merem, lu mati karena pengaruh obat ini. Aku nggak kuat. Sebelum merem aku bilang, "Pa, aku sayang papa. Aku sayang mama, gini. Sempat aku ngomong gitu. Takut. Siapa bilang gak takut? Takut. Anjir lah takutnya. Terus orang tuanya bingung gak? Bingung. Yang lebih bingung aku. Loh, orang tua gue sadar kan gue mau mati. Kok mereka gak takut ya? Malah aku bilang malah pas aku bilang aku sayang papa, aku sayang mama, gak ada respon. Mereka udah gak sayang lagi sama aku ya gitu. Ya iyalah, orang berbaring di situ emang mau ngapain gitu kan? Di mata orang tua, di mata aku dan di kesadaran aku mau mati itu. Jadi ketika aku bilang aku sayang papa mama itu beneran dan takut, trembling, aku bakal mati. Sampai aku udah gak kuat lagi. Oke, bye. Aku sempat bilang sampai ketemu lagi pa, ma gitu kan. Terus aku merem mata. Ya obviously gue gak mati ya, gue masih di kamera sini ngomong kan. Tapi ketika aku merem, wah gila, itu kayak di film Interstellar teman-teman. Kamu nonton film Interstellar nggak? Enggak. Jadi ada momen dimana aku lupa aku cuma ingat nama aktornya, Peter. Kebetulan namanya sama Peter aja ya, Peter McConaughey, itu susah namanya. Peter itu dia masuk black hole ceritanya di film itu.
Tapi ketika di black hole itu dia nggak mati. Dia tiba-tiba kayak berhenti melayang, floating gitu di tengah-tengah space. Terus dia kayak ngelihat banyak banget kubus. Ternyata ribuan kubus itu represent satu timeline. Oh. Nah aku konsepnya mirip begitu, bukan kubus, tapi aku ngerasa kayak kok banyak banget kubus ya. Kayaknya waktu itu aku belum tahu Interstellar deh. Tapi kayak banyak banget kubus. Di setiap kubus itu ada pemandangan aku dan my dad and my mom lagi makan malam. Tapi kok kayak beda-beda. Aku bingung. I don't understand yang aku lihat apa. Tapi tiba-tiba aku bandel. Ada satu pemandangan yang menarik nih. Ada di antara kubus itu, ada me, my dad, and my mom, ada gelas. Gelas itu menarik perhatian aku. Bukan gelas ini ya, tapi gelas itu warnanya biru, lucu. Aku belum pernah ngeliat gelas itu di rumah ini. Seumur-umur aku tinggal di rumah ini, gelas itu kayaknya gak pernah aku lihat deh. Terus secara mental aku ambil gelas itu. Long story short, setelah aku sadar, it took me like 4 to 5, 6 hours baru sadar guys. Gila itu kan obatnya. Pas udah 6 jam, aku ke lemari belakang. Aku ngelihat gelas biru itu. Ya mungkin ini teman-teman mengatakan, ah lu aja yang amnesia Will, lu lupa ingatan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi aku tahu banget, aku gak pernah lihat gelas biru itu in my house. How come? Kok bisa ada? Nah makanya, gak mungkin dong gara-gara aku ngambil dari timeline kubus itu. Terlalu supernatural itu Jess. Terlalu aneh, terlalu impossible. But I do know my memory, ini gelas gak pernah ada di rumah ini. Gak pernah ada. Aku nanya my mom, my dad, Mah, ini gelas biru ini dari... Ini gak kelihatan kan, ini sebenarnya gelas hospital, maaf ya lah. Sekarang udah pecah ini gelasnya. Aku nanya sama my dad sama my mom, gelas ini punya siapa? Lah gak tahu Will, kamu kali. Mama sama papa gak pernah punya gelas itu kok. Yang bener Pak, Mah, ini gelas dari siapa? Baru beli gak? Atau kemarin baru dikasih? Gak ada yang tahu. Lah kalau my dad my mom gak tahu, aku juga gak tahu. Ini gelas dari mana? Jangan-jangan dari yang antara kubus-kubus itu. Ya aku maunya berpikir seperti itu biar kesannya supernatural. Tapi kayaknya terlalu impossible kan. Sampai sekarang aku gak tahu penjelasannya. Apakah terjadi benar-benar fenomena gila supernatural, ataukah mungkin memang itu gelas sudah lama di sini gak ada yang tahu. Mungkin gue gak lihat aja. Aku gak tahu. Tapi itu aneh. Itu aneh banget. Nah, di momen gak sadar itu, aku sempat ngerasa waktu berhenti. Dan yang namanya penuh love itu pernah ngerasa. Memang itu gak sampai seperti NDE-nya Dr. Peter Cummings, tapi setidaknya that was my experience teman-teman. Dan memang tidak sampai seperti Jesslyn yang bertemu malaikat. Gue rasa gue bandel sih ya teman-teman ya. Karena gue bandel dan gue gak suci, makanya nggak gitu juga lah. Gue tidak pernah melihat malaikat dan gak pernah dikasih lihat gimana-gimana. Well sekarang baru lihat setelah jadi anomali. Gitu. Gini loh Kak Will, aku juga orangnya tuh bukan yang suci-suci banget gitu teman-teman. Aku juga masih orang biasa. Aku juga masih banyak noda merahnya gitu kan. Aku rasa entitas-entitas tersebut nggak memandang, oh kamu paling suci gitu misalnya, terus didatengin gitu. Kadang mereka tuh bisa datang ada purpose-nya sendiri gitu. Nggak harus melihat, oh mentang-mentang kamu tuh paling deket sama Tuhan, kamu sih paling suci, aku datengin kamu gitu. Nggak seperti itu teman-teman. Itu yang menjelaskan mengapa orang yang jahat sekalipun dari kacamata dunia masih ada istilahnya pengampunan dari sistem pengadilan. Itu sistem dunia, apalagi sistem Tuhan. Dan seringkali juga ini sebagai contoh ya, banyak juga kok orang yang diselamatin gitu sama angel mungkin yang nyamar jadi human, padahal orang itu juga bukan petapa, bukan pemuka agama, tapi dah diselamatin gitu, dan akhirnya orang itu hidup lagi. Itu bisa terjadi, misalnya kecelakaan, terus motornya udah sampai rusak parah tapi dianya gak kenapa-napa, misalnya kayak gitu. Itu yang menjelaskan mengapa waktu DA membahas PDD, aku gak bisa ngotak-ngatik PDD karena dia masih dalam pengawasan kubu kanan. Memang playtime is over PDD, kata kubu kanan. Waktu bermain sudah selesai, sekarang waktunya kamu berubah ya. Tapi I cannot touch PDD dan aku gak ngerasa ada kubu gelap di PDD yang kayak bakal menjemput PDD. Belum ya, karena dia belum meninggal kan. Kerasanya kayak dia tuh harus menjalani hukuman yang telah memang dia perbuat, tapi sekaligus kubu kanan tuh kayak cuman still kayak
gitu. Kamu bertobat ya, udah melalui semua ini loh, masa gak mau tobat juga? Kayak gitu kesannya. Yep. Yang kami rasakan. Begitu juga dengan yang akhirnya Bow buka rahasia bahwa ketika kami ke Socotra Revisited, salah satu dari hijau-hijau itu yang akhirnya meninggal karena tombak Arka dijemputnya oleh Grim Reaper putih. Jujur gue gak bisa terima waktu saat itu. Gimana caranya yang dikenal jahat dan kita udah tahu kok emang kriminal recordnya jelek di dunia jin dijemput oleh Grim Reaper putih. Ya masih misteri. Tapi kami percaya sistem Tuhan tidak bisa disamakan dengan sistem manusia. Sampailah kita Anovers pada chapter penutup di episode NDE yang gaya pembawaannya agak lain ini. Dr. Bruce Grayson mengatakan bahwa pasien mengalami tingkat kenyataan yang lebih real daripada dunia real itu sendiri. Dan juga Peter Cummings yang merasakan pentingnya the value of now. Keberadaan momen ini, itu semua menunjukkan bahwa betapa signifikannya kesadaran kita di luar badan fisik ini. Manusia banyak sekali fokus terhadap masa lalu dan masa depan. Tetapi jarang atau tidak ada satupun yang berlatih untuk saat ini, momen ini. Dan bahkan lebih jarang lagi yang berlatih untuk kesadaran setelah meninggal. Apa yang harus dilakukan dan yang lain-lain. Dan semua itu bahkan hanyalah sepercik cerita dan value dari fenomena NDE. Tidak terbayangkan teman-teman betapa terupgrade-nya kesadaran kita setelah kematian. Seperti yang Anomali selalu katakan bahwa manusia pada sejatinya tidak terbatas pada tulang dan daging dan otak ini. Nah ini menindaklanjuti yang Keris bilang tadi. Kan gue diem-diem diskusi, nanya pada kubu kanan, wait, Tuhan ataupun alam, kok kalau NDE nikmat-nikmat semua, indah-indah semua gitu kan? Kok kalau Anomali ketemu kasus klien, kok beda ya? Ada yang sampai ke dunia iblis lah, ada yang dijemput Grim Reaper hitam lah, ada yang pokoknya negatif kan? Dan ternyata ada yang ngasih tahu gue dengan halus sekali. Namun suara itu berkata seperti ini. Dan Keris kalau aku salah tolong dibenerin ya. Orang yang mengalami pengalaman NDE yang notabene positif itu merupakan terpilih oleh alam semesta. Ada alasan mengapa orang itu mengalami NDE. Entah dia harus menyebarkan message-nya atau dia punya tugas lain. Tetapi tidak semua orang mengalami NDE. Yang mengalami NDE sudah pasti dipilih oleh universe. Itu Keris yang aku dapat. Betul, Willy. Kamu tidak bisa melabeli apakah seseorang ini sudah pasti akan mendapatkan NDE di seumur hidupnya, di sepanjang hidupnya atau tidak. Orang tersebut hanyalah orang-orang terpilih yang memang bisa menyampaikan kabar sekaligus jiwanya cukup dewasa untuk menerima informasi semacam itu, kata Keris. Atau memang akan ada perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Oke. Thank you, Keris. Dan gue juga dong diskusi lagi, nanya like tektokan sama kubu kanan. Kok beda banget sih? Anjir, jawabannya simple banget guys. Ya karena NDE bukanlah death. Oh iya ya dalam hatiku. Memang beda teman-teman. Sesimpel itu jawabannya. NDE bukan death. NDE near death experience. Sedangkan death ya lu gak balik lagi. Iya bener-bener. Kalau NDE ya lu pasti balik lagi, namanya juga near death. Yep. You are not dead. Tapi kalau death ya udah pasti you're dead. Kayak gitu. Sorry kalau gue pakai bahasa Inggris ya, teman-teman ngerti lah artinya. Poin penutup yang kedua teman-teman. Gue bertanya juga pada kubu kanan. Ya Tuhan, mengapa sih manusia harus bocor tanda kutip ya mengenai alam non-fisikal atau fenomena spiritual atau supernatural lainnya seperti NDE atau melihat angel atau kamu yang kayak air melambat. Kenapa sih manusia harus bocor seperti itu? Bukankah kata kalian, gue bilang gitu ke kubu kanan, terutama yang episode Pleiadian tuh, bukankah kubu kanan mengatakan human tugasnya untuk bertumbuh dan memajukan peradaban bla 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 bla. Bukankah human sebaiknya nggak diberi kesempatan bocor akan hal itu?
malah tambah ribet dong. Aku bilangnya itu logika gue ya teman-teman ya. Karena gue berlogika bahwa mendingan kalau human mau logik aja. Lu mau memajukan peradaban manusia base-nya on moral, logik aja, nggak usah ada yang spiritual, supernatural. Tapi pada kenyataannya just terjadi kebocoran pengalaman spiritual di mana-mana kan di seluruh dunia. Jawabannya dari kubu kanan seperti ini dan gue nggak nyangka. Jawabannya adalah karena tanpa, nah ini Keris tolong benahi aku juga kalau aku salah. Tidak Willy, itu benar kata Keris. Karena aku belum ngomong Keris. I don't know apa yang akan diomongin sama Kak Willy, tapi Keris bilang tidak Willy, itu benar. Inilah jawaban dari kubu kanan. Karena tanpa kebocoran itu, manusia tidak bisa mengilhami adanya destinasi yang lebih tinggi. Bahkan cenderung akan berputar-putar di seputar kehidupan duniawi dan tidak berprogres. Manusia butuh pancingan adanya sense of higher destinations. Destinasi yang lebih tinggi. Tanpa itu, bener, manusia fokus di bumi doang. Gue kaget dengar jawaban itu. Gak tahu teman-teman seberapa kagetnya, kalau gue sih kaget dengar jawaban itu. Dan itu menjadi sebuah benang yang sangat masuk akal. Kenapa? Walaupun anomali bergerak di bidang spiritual supernatural, tapi kami mengedepankan rasionalitas. Tapi kenapa masih terjadi kebocoran? Ini alasannya. Tanpa adanya sense of destinasi yang lebih tinggi, ya apa bedanya manusia dengan robot Willy? Robot. Thank you. Udah, mau ditutup. Sebenarnya sebelum kamu dan Jesslyn ingin membuat episode ini, aku berkoordinasi dengan Ellie. Thank you, kata Keris. Ya, aku rasa pesannya sudah tersampaikan. Thank you, Keris. Jadi teman-teman, sekian dulu video kami mengenai near death experience kali ini dengan pembawaan kami yang agak lain. Semoga ada value yang bisa dipetik dari video kami kali ini, teman-teman. Please klik like, share, subscribe, dan sampai jumpa. Wait, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang pernah merasakan NDE, boleh dong cerita-cerita di bawah. Oh iya, boleh teman-teman. Kami juga mau mendengar ya. Kami ingin mendengarnya. Oke, sampai jumpa. Ingin membacanya, kan baca tulisan. Okay. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video-video anomali yang lain. Bye-bye. Bye-bye.